Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in amma ba'du. Ini alhamdulillah kalau sakit bayar utang ini sama Habib Jindan, karena beliau pernah rawuh di mbah saya di Fakhriyah. Terus dulu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah, itu milik mbahnya Ki Hamid Pasuruan, juga masih mbah saya Ki Abdullah bin Umar. Mbah saya namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat, wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jindan, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jindan. Jadi, ya Gus-Gus dulu semua, tak tanya kenapa dulu. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal semua istakhir badai. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu, nggak ittiba itu. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jindan. Jangan bangga muridnya Habib Jindan, nggak alim-alim. Itu jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal. Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau menghentikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya kuitang ini beliau. Ya, jadi juga. Ya, ini juga jad beliau dari omnya, Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibitat. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah, ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi an Sayyid Salim bin Jindan alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi. Alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi. An Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering ta'lim, juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidhi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jindan, Alu Jindan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk Fakhriyah, karena pondoknya buyut saya juga namanya Fakhriyah, ya. Minal Fakhriyah, ya, minal Fakhriyah ilal Fakhriyah, kata. Nah, ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau menguatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, ya. Nanti jenengan yang cerita, beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitab Sayyid Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi bahwa al-muttabi' sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi bahwa al-muttabi' sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini, tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah,
Tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia lewat Yalamlam ya harus lewat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan, wa li ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Syam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min Madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah tiap amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sebagaimana kita ingin dan kita tahu, ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun, beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa, kayak kamu itu mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas, bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini, Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa Parmin Parlan enggak. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab Al-Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam, dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kemudian ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pertemuan yang dan kesempatan yang demikian mulia ini di hari yang teramat mulia, di bulan yang teramat mulia, bulan Muharram, di hari Senin dan bertepatan hari Ashura, hari 10 Muharram 1444 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kesempatan yang amat baik. Alhamdulillah kita berkumpul bersama akhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada beliau dan segenap para ikhwanina, sahabat-sahabat kami, Kiai Haji Yusuf Mansur, kemudian juga Sayyid Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, wal ikhwan wal ahbab, dan Habib Alwi di sini, dan juga teman-teman lainnya semuanya. Ada Kiai Khairullah Ramli, Kiai Jamil, Masya Allah, semua yang hadir di sini. InsyaAllah Allah Ta'ala jadikan jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'asuma, wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagihan wa la mahruma. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Mujaddid fi zamanih, beliau menyebutkan bahwasanya syajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan, tusga bima'id tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah. Sesungguhnya pohon persaudaraan itu harus disiram
Kalau nggak disiram akan mati. Kalau mati maka nggak akan membuahkan, nggak ada gunanya, nggak bakal ada manfaatnya, berujung untuk ditebang. Maka pohon persaudaraan itu harus dirawat. Dirawatnya adalah dengan tazawur, disiram, dengan saling berziarah, saling berkunjung. Alhamdulillah, sebagaimana beberapa tahun yang lalu kita pun juga berziarah ke tempat datuknya Gus Baha di Al-Fakhriyah. Hari ini Gus Baha datang ke Al-Fakhriyah, Masya Allah, min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah, Masya Allah. Jadi sebenarnya ya nggak kemana-mana, kalau ditanya di mana lagi, di Al-Fakhriyah sudah. Masya Allah, min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah. Kemudian juga apabila sudah disiram, dia akan berbuah, dan berbuahnya adalah ta'awun ala ta'atillah, saling bantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan para talabatul ilm, para pecinta ilmu agama, penuntut ilmu agama, maka ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berkumpul ka ikhwah fillah, sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan bersama al-ikhwah fillah, bersama saudara-saudara yang dijalin persaudaraan karena Allah, itu merupakan sesuatu yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hadal Habib Ahmad bin Hasan, beliau gurunya, beliau adalah sahabat Sayyid Abbas Al-Maliki, datuknya, njitnya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau rembulan pahala dan ijazah dari kedua beliau, insya Allah. Ya. Nah. Ya. Ajazakum kama ajazalana syekhuna wa syekhu syekhina Muhammad Zubair wa aslafuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila ijazah wa tasyarrafna bikum.